Sepertinya kemampuan aktingnya yang lemah, yang dikonfirmasi telah positif setelah Lia. Hyunjin ini mengatakan kepada Felix apakah Felix ini pengen nggak bergabung dengan sisi jahat dari mereka juga. Annyeonghaseyo Cengdul, Yusul Kim Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang G-Dragon. Jadi 6 tahun setelah larangan Hallyu, G-Dragon membuka jalan bagi bintang Korea untuk berpromosi di Cina lagi. Nah, sebelumnya G-Dragon ditunjuk sebagai brand ambassador terkenal Cina seperti Beijing Hyundai Motors, Kappa, Fidel Sassoon, Hai Panda, Chow Tai-Fook, Tencent, dan juga Cheetah Mobile. Nah, acara Hyundai itu menjadi trending topik di Korea pada September 2016 lalu. Karena ketegangan politik dengan Korea, Cina memberlakukan larangan semua aktivitas selebriti Korea seperti konser, acara, dan juga iklan. Lalu pada tahun 2022, terlepas dari perselisihan taat, iklan dengan G-Dragon sebagai model merek minuman ringan terkenal Tiongkok yaitu Capai telah muncul di papan reklame dan juga gedung-gedung besar di seluruh Tiongkok. Laporan JTBC News baru-baru ini mengatakan, seorang penduduk lokal di Cina mengatakan bahwa dia merasa langkah baru-baru ini bertujuan untuk meredakan ketegangan dengan Korea Selatan. 2 tahun yang lalu, sulit untuk melihat papan reklame selebriti Korea di jalan. Tetapi saat ini, itu dapat dilihat di gedung dan juga papan reklame. Nah, setelah larangan taat pada tahun 2016, menjadi sulit bagi selebriti Korea untuk bekerja di Cina. Namun, untuk G-Dragon masih menjadi brand ambassador dan juga ditampilkan di minuman Capai hingga hari ini. Chun Ji-hyun dan IU juga telah menjadi wajah dari situs penjualan model Hallyu inline yang terkenal, Han Tui-so. Foto-foto dari duo bersama ini ditampilkan di beranda dan juga diiklankan di TV dan juga surat kabar. Baru-baru ini banyak sumber juga mengatakan bahwa poster IU, duta Global New Balance, dipajang di toko merek tersebut. Dan pada tanggal 28 bulan lalu, Elle China itu memposting foto Chun Ji-hyun dan Song Hye-kyo dalam sebuah artikel di situs web. Wah, sekali lagi congratulations untuk G-Dragon. Sekali lagi G-Dragon menunjukkan impact-nya di industri music K-pop. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, datanya dari Lee Min-ho. Jadi baru-baru ini orang dalam industri mengkritik akting dari Lee Min-ho di TV. Lalu mereka juga bertanya, apakah drama barunya layak untuk dinantikan? Nah, dalam acara Secret Newsroom featuring Lee Min-ho, ada seorang reporter tak segan-segan mengklaim bahwa Lee Min-ho masih lemah dalam berakting, sehingga menarik perhatian penonton. Oleh karena itulah, di acara tersebut, saat menerima pertanyaan, kenapa kamu sangat suka sama Lee Min-ho? Seorang reporter wanita pun menjawab, sebenarnya saya sangat ingin tahu tentang dia, mulai dari akting hingga penampilannya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Ketika saya menonton Lee Min-ho di layar, saya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya karena dia juga punya pesona yang kuat. Dan pada saat yang sama, seorang jurnalis pria membalas, tapi masih ada masalah. Sepertinya kemampuan aktingnya yang lemah. Tetapi saya harus mengakui bahwa dia memiliki penampilan yang sangat menarik yang bahkan membuat iri para pria. Lee Min-ho sangat tinggi dan juga tampan. Dia terlihat seperti karakter dalam novel romantis. Nah, pada tahun 2022, Lee Min-ho juga akan kembali ke layar kaca melalui peran utama dalam web drama Pachinko. Fans tentu sangat menantikan bagaimana penampilannya dalam proyek yang sangat dinanti ini. Pachinko sendiri adalah sebuah drama tentang keluarga Korea dari 4 generasi, diatur selama pendudukan Jepang di Korea dan awal Perang Dunia II. Anggota keluarga telah mengatasi banyak kesulitan hidup, fluktuasi zaman, dan mengalami banyak kerugian. Lee Min-ho memerankan seorang pria Korea yang tidak bisa dengan mudah untuk tunduk pada takdir dan juga bangkit di tahun-tahun sulit dalam hidupnya. Dan gimana pendapat kalian tentang pendapat dari seorang jurnalis tadi yang mengatakan bahwa akting Lee Min-ho lemah? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain ada kabar yang baik dari Lee Min-ho. Jadi baru-baru ini BTS dan Lee Min-ho terpilih sebagai bintang Hallyu yang paling dicintai selama 2 tahun berturut-turut. Nah, laporan pemerintah terbaru mengungkapkan bintang Hallyu yang paling dicintai di seluruh dunia tidak lain adalah BTS dan juga Lee Min-ho. Pada tanggal 14 Februari, menurut Overseas Hallyu Report 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan juga Pariwisata Korea dan juga Yayasan Korea untuk Pertukaran Budaya Internasional, BTS terpilih sebagai penyanyi K-pop paling disukai. Dia bahagia. Sementara untuk Lee Min-ho terpilih sebagai aktor Korea yang paling disukai selama 2 tahun berturut-turut. Nah, 8.500 responden berusia 15 hingga 59 tahun dari 18 negara berbeda, termasuk Amerika Serikat,
Rusia, dan juga Jepang disurvei seperti laporan tahun lalu dikarenakan laporan ini juga diterbitkan setiap tahun. Survei juga dilakukan secara online dari tanggal 5 November hingga tanggal 8 Desember 2021 lalu, menanyakan pertanyaan terkait konten budaya Korea. Dari 4.679 responden, 26,7% memilih BTS sebagai bintang K-pop favorit mereka, diikuti oleh Blackpink dengan total 10,4%. IU berada di tempat ketiga dengan persentase 2,8%, diikuti oleh Lisa Blackpink dengan 2,4%. Psy dan juga Twice itu berada di posisi kelima dengan 2,2%, diikuti oleh EXO dengan 1,7%. Sementara itu untuk 8.500 responden memilih aktor favorit mereka, dan Lee Min Ho sekali lagi menduduki puncak daftar dengan 9,3%. Hyun Bin mengikuti dengan 3,1%, dan Gung Yoo berada di posisi ketiga dengan skor 2,8%, diikuti oleh Song Hye Kyo dengan persentase 2,2% dan Sang Chong Ki 2,1%. Lee Jong Suk 1,7% dan Chon Ji Hyun 1,6% berada di urutan berikutnya. Sekali lagi congratulations atas BTS dan juga Lee Min Ho yang terpilih sebagai bintang Hallyu yang paling banyak dicintai. Apakah ada dari kalian yang mungkin juga ikut dalam surveinya kemarin? Kalau ada yang ikutan, langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk berita berikutnya, ini ada berita yang kurang mengenakan, datanya dari idol K-pop yang terjangkit virus COVID-19. Untuk pertama di sini ada Yeji yang dikonfirmasi telah positif setelah Lia. Jadi pada tanggal 14 Februari, melalui situs resmi JYP Entertainment, Yeji Izzy dipastikan mengidap COVID-19. JYP mengatakan, Yeji menerima hasil yang tidak pasti dalam tes preemptive PCR yang dijalani pada pagi hari tanggal 12 Februari. Dia melakukan tes ulang pada pagi hari tanggal 13 Februari dan dinyatakan positif pada pagi hari tanggal 14 Februari. Yeji juga menyelesaikan 2 dosis vaksin dan saat ini tidak menunjukkan gejala selain demam ringan dan juga menerima perawatan di rumah. Selain itu, mengenai hasil tes dari Yuna, JYP mengatakan Yuna dites negatif. Dia juga telah menyelesaikan vaksinasi sebanyak 2 kali dan sedang dalam karantina sendiri seusai dengan pedoman dari pihak berwenang. Sementara itu, pada tanggal 13 Februari lalu, member dari ITZY yaitu Lia juga telah dipastikan terdiagnosis COVID-19. Dan pada pagi hari ini, JYP menulis dalam sebuah pernyataan, Lia dinyatakan positif COVID-19 menggunakan alat tes mandiri sebelum menghadiri jadwal pada pagi hari tanggal 12 Februari. Jadi, dia segera pergi ke rumah sakit untuk tes PCR. Dan pada akhirnya diuji positif pada pagi hari tanggal 13 Februari. Akibatnya adalah ITZY The First Fan Meeting yang dijadwalkan pada tanggal 19 Februari ditunda. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari pengumuman resmi JYP Entertainment. Halo, ini JYP Entertainment. Pada pagi hari tanggal 14 Februari, kami menginformasikan bahwa Yeji Izzy telah didiagnosis dengan COVID-19. Sebelumnya, pada pagi hari tanggal 12 Februari, Yeji menerima hasil yang tidak meyakinkan dalam tes PCR preemptive, sehingga dia melakukan tes ulang pada tanggal 13 pagi dan dinyatakan positif pada tanggal 14 pagi. Yeji telah menyelesaikan 2 dosis vaksin dan saat ini tidak memiliki gejala selain demam ringan dan menerima perawatan di rumah. Hasil tes Yuna adalah negatif. Dia telah menyelesaikan dosis kedua vaksin dan mengasingkan diri sesuai dengan pedoman otoritas karantina. Kami juga mengutamakan kesehatan artis, jadi kami akan melakukan yang terbaik untuk fokus pada perawatan dan pemulihannya. Terima kasih. Selain Yeji dan juga Lia, ada juga semua member dari boy group yang akan segera didebutkan yaitu Tempest dinyatakan positif COVID-19. Nah, Yuehwa Entertainment selaku agensi telah mengumumkan bahwa Tempest menunda debut resmi mereka. Pada tanggal 14 Februari, Yuehwa Entertainment mengumumkan bahwa boy group 7 member mereka yang akan segera didebutkan akan menunda debut resmi dikarenakan ke-7 member telah dinyatakan positif COVID. Awalnya, Tempest dijadwalkan untuk debut dengan mini album pertama mereka, It's Me, It's We, pada tanggal 21 Februari mendatang. Dan pada akhirnya mereka akan didebutkan pada tanggal 2 Maret ke depan. Dan berikut adalah pernyataan resmi dari Yuehwa Entertainment. Halo, ini Yuehwa Entertainment. Kami menulis untuk memberitahukan penundaan jadwal promosi dan hasil tes COVID-19 dari artis kami, Tempest. Kembali pada tanggal 13, salah satu member staff dinyatakan positif COVID-19. Semua anggota langsung melakukan rapid test antigen menyusul kabar tersebut. Setelah 7 hasil positif, para anggota bergegas ke rumah sakit dan melakukan tes PCR. Alhasil, hari ini tanggal 14, ke-7
member terkonfirmasi positif COVID-19. Anggota Tempest telah divaksinasi dengan dosis kedua dari vaksin COVID-19 dan mereka juga menggunakan kit diagnosa diri sebelum datang untuk melakukan salah satu jadwal mereka. Mereka saat ini menunjukkan gejala flu dengan sedikit demam dan mereka beristirahat di karantina sendiri sesuai dengan pedoman otoritas kesehatan. Sebagai hasilnya, kami memberitahu bahwa It's Me, It's We akan dirilis pada tanggal 2 Maret pukul 6 sore waktu Korea Selatan, bukan pada tanggal 21 Februari awal. Kami juga meminta maaf kepada semua orang yang telah mengantisipasi debut dari Tempest. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung perawatan Tempest dan pemulihan cepat. Dan kami berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam mengikuti pedoman untuk memastikan kesehatan dan juga keselamatan artis kami. Terima kasih. Well, kita harapkan yang terbaik saja buat Yeji, Lia, dan juga para member dari Tempest. Kita harapkan mereka semua dapat segera dinyatakan negatif COVID-19. Get well soon. Dan semoga tidak ada lagi dari idol K-pop yang terjangkit virus COVID-19. Dan kita juga berharap semoga virus COVID-19 itu dapat segera menghilang dan juga go away. Dan buat kalian yang terjangkit virus COVID-19, get well soon ya guys. Jaga diri kalian dan semoga segera pulih dan juga sehat kembali. Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan membahas tentang teori dari Stray Kids yang ordinary yang menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Stray Kids baru saja merilis trailer sinematik yang mempesona berjudul Ordinary untuk comeback mereka di bulan Maret. Nah, menurut JYP Entertainment selaku agensi, pada hari Senin yang lalu, Stray Kids akan memperkuat kehadirannya dan juga melanjutkan lonjakan popularitasnya melalui musik, konsep, dan juga penampilan super amazing dari rilisan baru yang dibuat dengan baik. Dan setelah teaser tersebut dirilis, fans dengan bersemangat mengantisipasi era baru dan juga sudah berteori tentang apa artinya dari semua itu. Trailer ini mengikuti Felix yang telah melakukan kontak dengan anggota Stray Kids lainnya. Poster yang hilang untuk beberapa member lainnya dapat dilihat di video. Fans juga bertanya-tanya apa arti dari semua ini. Salah satu teori dari penggemar berbunyikan entah Felix mencari Stray Kids dan juga menemukan alter ego mereka, atau ini Stray Kids mereka nggak hilang, mereka menjadi tanda kutip aneh dan juga bersembunyi. Itu sebabnya ketika Felix menemukan mereka, Hyunjin bertanya kepada Felix, apakah kamu ingin menjadi aneh? Seperti Hyunjin ini mengatakan kepada Felix, apakah Felix ini pengen nggak bergabung dengan sisi jahat dari mereka juga. Selain itu, banyak juga penggemar berteori beberapa variasi Felix menjadi biasa, sementara yang lain adalah aneh. Salah satu teori fans berbunyikan, teori saya adalah bahwa Felix satu-satunya yang biasa dan dia juga mencari yang lain. Semuanya hilang dan pada akhirnya menjadi aneh. Itu sebabnya ketika Felix menemukan para member Stray Kids berbeda, dan itu sebabnya Hyunjin juga bertanya, apakah dia juga pengen bergabung menjadi orang yang aneh seperti yang lain. Beberapa penggemar juga mencatat bahwa semua orang kecuali Felix tampak jahat dalam beberapa hal. Mereka juga pikir ini bisa menjadi referensi untuk kalimat Felix di Christmas Evil. Fans juga telah menunjukkan permainan kata yang dibuat dengan menggunakan judul Ordinary, bukan biasa. Ini bukan lagu Stray pertama yang melakukan permainan kata seperti itu. Lalu lagu manakah yang dimaksudkan? For the first, ada lagu dari Stray Kids yang Elevator. Apakah kalian tahu bahwa elevator merupakan permainan kata dari hell plus elevator? Yang kedua adalah noisy, yang merupakan permainan kata dari noisy. And the next ada Christmas Evil, yang merupakan slang dari kata evil. Ordinary, yang merujuk pada kata ordinary. Mungkin ada yang mau menambahkan, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah, beberapa orang juga bertanya-tanya, apakah pencahayaan merah dan juga biru seperti yang kalian lihat di matanya Changbin ini juga punya arti penting, dan ini juga bisa mewakili tentang dunia yang terpisah, mungkin dunia baik dan juga dunia yang jahat. Who knows? Persona Felix juga tampaknya berubah deh sepanjang trailer. Coba deh kalian perhatikan. Sementara pada awal nih dia itu tampak percaya diri, tapi pada akhirnya di akhir nih dia itu tampak terguncang loh guys oleh apa yang ditemui. Kira-kira ini teorinya seperti apa sih? Nanti kita lihat saja bagaimana MV fullnya setelah dirilis. Kalau untuk sekarang dikarenakan masih sepotong-sepotong, kita tidak bisa menyimpulkan ya guys. So mari kita tunggu rilisan MV lengkap dari Stray Kids. Dan berbicara tentang Stray Kids, pada tanggal 10 Februari lalu, Republic Records telah mengumumkan perluasan kerjasama bersejarah dengan JYP Entertainment. Di bawah kemitraan ini, ada Stray Kids, ITZY, dan juga Twice akan memperluas kesuksesan global mereka termasuk Amerika Serikat dengan dukungan dari Republic Records bersama dengan Imperial. Adapun untuk CEO dari JYP Entertainment, Jimmy Jong, mengatakan, kami sangat senang untuk bergerak maju dengan Republic Records, label paling menonjol di Amerika Serikat, dalam mengembangkan daftar artis utama dari kedua perusahaan selanjutnya, dimulai dengan kick-off sukses yang dibawakan Twice. Kami juga memiliki keyakinan mutlak bahwa bersama-sama
kami akan memimpin industri musik yang berubah dengan cepat, baik dari dalam maupun dari luar, di samping kreasi artis terkemuka kami. Selain itu, pendiri dan juga kepala eksekutif Republic Records mengatakan, dengan pendiri Jiwei Park aka Park Jin Young di pucuk pimpinannya bersama dengan CEO Jimmy Jong, semangat dan visi mereka untuk kolaborasi ini sangat menarik. Setelah bekerja dengan JYP selama bertahun-tahun, saya mengagumi mereka sebagai rekan kerja dan juga teman yang terhormat. Nah, seperti yang diketahui sebelumnya, Republic Records dan juga JYP telah membuat dampak besar dengan Twice. Tawaran terbaru grup ini lewat album Formula of Love itu berada di urutan ketiga loh guys di Billboard Top 200. Ini juga menandai debut top 10 kedua mereka pada tahun 2021. Dan sekarang, Republic dan JYP akan menggembleng kebangkitan boy group beranggotakan 8 orang yaitu Stray Kids dan juga ITZY. Nah, berbicara tentang Stray Kids ya, sejak debut pada tahun 2017, grup ini secara mengesankan telah mengumpulkan lebih dari 2 miliar aliran Spotify global dan menjadi salah satu dari hanya 4 boy group K-pop dalam sejarah Spotify yang mencapai tonggak sejarah itu. Dan pada tahun 2021 saja, mereka menghasilkan streaming terbanyak ketiga loh dari grup K-pop manapun di Spotify. Mereka juga memegang perbedaan sebagai artis terlaris pertama JYP Entertainment, memindahkan 1,1 juta unit Noisy dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dan bahkan, total penjualan mereka pada tahun 2021 juga melebihi 2,7 juta. Noisy juga mencapai peringkat 1 loh guys di 40 wilayah di iTunes Overall Album Chart. Sementara untuk Thunderous itu melonjak ke peringkat 1 di 52 wilayah di iTunes Overall Top Song Chart. Video Thunderous juga menjadi trending peringkat 1 di seluruh dunia di YouTube selama 4 hari. Nah, cinggu sekian aja untuk berita hari ini ya. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.